adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Oke bang. Assalamualaikum. Saya hari ini bawa sahabat saya, Bang Abu Bakar Ifrah dan dua teman sebagai pengacara. Karena saya digertak sama Erick Thohir dan pengacaranya, dan setelah saya cek di dalam, ternyata mereka melakukan kebohongan kepada saya dan rakyat Indonesia. Mereka hanya isi daftar tamu. Erick Thohir nggak kesini. Brengsek kamu, bajingan kamu Erick Thohir. Saya sudah tegaskan, itu video yang diedit beredar di seluruh grup WA. Saya bertanya, ini hoax atau gagal paham? Kenapa saya dibully di berbagai media dengan mengatakan saya melakukan fitnah? Kurang ajar kamu Erick, bajingan kamu. Kamu gunakan hak hukum kamu sebagai warga negara, datang ke Mabes Polri, lapor saya. Saya bukan aktivis yang kamu kira. Bajingan kamu, bencong kamu. Kamu bilang saya jahanam, kamu bilang saya fitnah. Mana buktinya? Kamu jangan jadi menteri kaleng-kaleng. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu. Kamu datang ke sini lapor saya, dan saya akan lapor kamu. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti. Erick Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Tidak ada. Tidak ada laporan. Saya menunggu laporan itu. Jadi biar rakyat Indonesia tahu, supaya kamu jangan dianggap pembohong besar. Kamu datang ke sini lapor. Kita selesaikan di jalur hukum. Nunggu dulu mereka laporin Pak, baru laporin Pak. Mereka yang mengancam saya. Mereka bilang saya fitnah. Saya ini rakyat, satu orang yang bertanya apakah video Komarudin ini hoax. Apapun di video itu. Video itu beredar di grup UI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Kita barusan sudah simak videonya ya, luar biasa. Begitu marah sekali nih Faisal Assegaf. Ya, ini memang buntut dari Brigadir J, tewasnya Brigadir J kemana-mana. Bahkan kalau dibilang ini sebetulnya tidak berhubungan dengan kasus Brigadir J, tapi orangnya Kamarudin Simanjuntak yang menjadi sumber dari diskusi kita di video kali ini. Nah, kita tahu sempat Pak Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada dana 300 triliun yang dikelola oleh Dirut PT Taspen untuk pencapresan di 2024. Ngeri kali ini ya. Kalau ini benar, wah, demokrasi kita memang sudah diacak-acak oleh oligarki. Bahkan bukan sekedar oligarki. Ini masih pakai dananya pemerintah juga gitu. Dana BUMN. Ya mudah-mudahan sih itu tidak benar, ataupun kalaupun benar itu sudah di stop karena keburu ketahuan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak. Jadi sebagai bentuk kewaspadaan tentu saya ucapkan terima kasih, respect saya buat Anda Pak Kamarudin Simanjuntak yang sudah berani mengungkapkan data-data. Dan saya kira sebagai seorang pengacara tentu dia tidak akan berani asal bicara gitu ya. Nah, terkait itu kemudian kan ada di posting bersebar kemana-mana ke seluruh grup WhatsApp yang senang dengan dunia politik. Ya, ini ditangkaplah oleh Faisal Assegaf ya. Berita itu ditangkap, kemudian diposting ulang barangkali begitu ya. Sambil ditanyakan, ini benar atau gagal paham. Cuman persoalan yang Faisal Assegaf angkat itu lebih kepada sosok Erick Thohirnya, bukan ke Dirut PT Taspen. Nah, kita untuk detailnya kita simak kabarnya ini dari Suara Sumbar 30 Agustus. 30 Agustus itu berarti hari ini diangkat sama berbarengan dengan video ini dibuat.
Aktivis Faisal Assegaf mengamuk di Bareskrim Polri pada Senin kemarin. Bahkan dia menyebut Menteri BUMN Erick Thohir bajingan, bencong, dan lebih busuk dari Irjen Pol Verdi Sambo. Wah, ngeri kali ini bahasanya ya. Semula Faisal Assegaf datang dan didampingi kuasa hukumnya untuk mengecek laporan yang dilayangkan Erick Thohir terhadapnya. Namun setelah dicek, Faisal mengklaim laporan tersebut ternyata tidak ada. Setelah saya cek di dalam, ternyata mereka melakukan kebohongan kepada saya dan rakyat Indonesia. Mereka hanya isi daftar tamu. Erick Thohir nggak kesini, nggak lapor ke sini. Brengsek kamu, bajingan kamu Erick Thohir, ujar Faisal dikutip dari suara.com Selasa 30 Agustus. Faisal menyebut video yang dipermasalahkan kubu Erick Thohir tersebut awalnya beredar di grup WhatsApp. Dia mengklaim hanya mempertanyakan kebenaran isi video tersebut. Ya seperti di video-video yang sering saya tayangkan juga. Kan kita mah rakyat jelata ya, mana tahu kedalaman-dalamannya. Maka kita hanya sekedar bertanya saja. Bertanya apakah ini benar. Memperingati kalau itu benar. Ya kan? Sebagai bentuk pemegang kedaulatan. Kan? Rakyat pemegang kedaulatan di negeri ini. Kan begitu ya. Saya sudah tegaskan itu video yang diedit beredar di seluruh grup WA. Saya tanya, ini hoax atau gagal paham? Kenapa saya dibully di berbagai media dengan mengatakan saya melakukan fitnah? Nah ini mereka lah yang gagal paham. Kalau bertanya dianggap memfitnah, itu ngaco pikirannya. Bajingan kamu, bencong kamu. Kamu bilang saya fitnah, mana buktinya? Tidak boleh pejabat seperti ini. Ini Erick Thohir lebih busuk dari Sambo. Seperti apa yang lebih busuk itu ya? Pada Jumat 26 Agustus pekan kemarin, Erick Thohir mengutus kuasa hukumnya untuk mengadukan Faisal ke Bareskrim. Aduan ini disampaikan berkaitan dengan video yang diunggah akun Instagram milik Faisal Assegaf yang berisi narasi Erick Thohir memiliki banyak istri. Ya kalau yang saya tangkap, memang yang saya lihat dari kata-kata yang disampaikan Pak Kamarudin Simanjuntak itu bukan Erick Thohir, tapi diarahkannya pada Dirut Direktur Utama PT Taspen yang kemarin juga kita sempat tayangkan. Dia sempat kepergok, terciduk oleh istri sahnya sedang selingkuh dengan siapa? Pramugari. Dia baru keluar dari hotel, kemudian sudah ditunggui di luar hotel itu dan dicaci maki, bahkan sempat dipukul dan ditendang ya, sampai kacamatanya bergeser itu. Dan itu yang kemudian juga sama kita pertanyakan, ini kalau kualitas seorang petinggi BUMN, Dirut PT Taspen, akhlaknya seperti ini, main perempuan, selingkuh, bahkan konon katanya tadi ya menggarap dana 300 triliun untuk persiapan Capres 2024. Gimana ini logikanya? Tagline BUMN hari ini adalah akhlak. Tapi dimunculkan, dibuktikan oleh para petinggi di BUMN akhlaknya yang buruk. Jadi sekedar akhlak saja memang belum selesai, karena akhlak itu kan masih netral. Akhlaknya baik atau buruk kan begitu. Nah ini yang dibuktikan oleh Dirut PT Taspen, ini akhlak yang buruk gitu. Kan malu juga itu, divideoin, tersebar kemana-mana. Nah kembali ke Faisal Assegaf, ya tentu ini juga menjadi pelajaran kita semua. Kita juga tahu ya, ada dari Riau kalau tidak salah yang ditangkap sampai 26 hari karena memposting tentang Verdi Sambo. Yang itu pun kurang lebihnya sama lah, men-share gitu, hanya men-share apa yang dia dapatkan. Kemudian Roy Suryo juga sama, men-share apa yang dia dapatkan. Tapi kena juga itu. Roy Suryo kena sekarang jadi tahanan, ini tersangka. Kemudian yang dari Riau juga 26 hari ditahan, walaupun akhirnya berujung damai karena kebijaksanaan dari Kapolda Metro Jaya, Fadil Imron. Sudah damai saja katanya. Nah ini cara-cara yang bagus saya kira. Cuman agak telat juga, kenapa harus 26 hari ditahan dulu, kan kasihan ya. Padahal barangkali kalau bicara yang share tentu banyak, ribuan, mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Kebijaksanaan dari kepolisian tentu dalam hal ini harus ditumbuhkan sebesar-besarnya untuk meraup kembali kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian. Nah, tapi bukan hanya kepolisian, karena kita sudah bahas berkali-kali di video juga. Ini hampir semua institusi pemerintah di Indonesia
harus dibenahi, harus direvolusi akhlaknya. Ya. Jadi nggak cukup akhlak saja, tapi revolusi akhlak. Ya datanglah ke Petamburan 3, ya minta nasihat pada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana implementasi revolusi mental yang terbaik untuk dilakukan di institusi-institusi pemerintah. Dan saya kira kemarahan seorang Faisal Assegaf tentu kita bisa sorot dalam berbagai sudut pandang. Ya. Bagaimana dia pun nampak seperti yang tidak dapat mengendalikan kata-katanya sehingga keluar kata-kata busuk seperti tadi. Tapi di sisi lain, ya kalau memang perilaku penguasa-penguasanya seperti itu, ya kenapa harus dibungkus dengan kata-kata indah? Kan itu yang sebenarnya gitu. Kalau ini kan berbicara tentang bahasa ya. Kalau memang benar perilakunya busuk, ya harus kita bilang busuk kan gitu. Seperti yang ketahuan selingkuh itu, siapa ANS Kosasi, itu kan perilaku busuk, sebut saja busuk. Kenapa harus dihalus-haluskan? Begitu ya. Dan keberanian seorang rakyat seperti Faisal Assegaf saya kira juga perlu diacungi jempol. Ini karena bentuk dari posisi rakyat jelata yang lemah ini. Yang tidak punya uang, yang tidak punya kekuatan. Akhirnya sering menjadi korban. Jadi keberanian orang per orang untuk menyampaikan apa pendapatnya, apa isi hatinya, itu sangat penting. Apalagi hari ini kita difasilitasi oleh media sosial yang begitu transparan dan terbuka. Ayo kita manfaatkan. Jangan juga kita menyampaikan kabar hoax. Kalau ada kabar hoax, ya bentuknya kita pertanyakan. Gitu. Karena fokus kita bukan ingin menjatuhkan pemerintah. Salah, gagal paham Anda kalau melihat itu. Kami ingin pemerintah memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. 2024 kita berharap ada pergantian kepemimpinan yang bersifat antitesis dari yang sekarang. Artinya pemimpin nanti diharapkan orang yang mampu betul-betul dengan cepat memperbaiki kondisi negeri ini. Cuci piringnya pemimpin nanti luar biasa. Ini hampir semua instansi pemerintah harus direvolusi. Revolusi akhlak. Assalamualaikum. Saya hari ini bawa sahabat saya, Abu Bakar Efra dan 2 teman sebagai pengacara. Karena saya digertak sama Erick Thohir dan pengacaranya, dan setelah saya cek di dalam, ternyata mereka melakukan kebohongan kepada saya dan rakyat Indonesia. Mereka hanya isi daftar tamu. Erick Thohir nggak kesini. Brengsek kamu, bajingan kamu Erick Thohir. Saya sudah tegaskan, itu video yang diedit beredar di seluruh grup WA. Saya bertanya, ini hoax atau gagal paham? Kenapa saya dibully di berbagai media dengan mengatakan saya melakukan fitnah? Kurang ajar kamu Erick, bajingan kamu. Kamu gunakan hak hukum kamu sebagai warga negara. Datang ke Mabes Polri, lapor saya. Saya bukan aktivis yang kamu kira. Bajingan kamu. Bencong kamu. Kamu bilang saya jahanam. Kamu bilang saya fitnah. Mana buktinya? Kamu jangan jadi menteri kaleng-kaleng. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu. Kamu datang ke sini lapor saya dan saya akan lapor kamu. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti. Erick Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Tidak ada. Tidak ada laporan. Saya menunggu laporan itu. Jadi biar rakyat Indonesia tahu, supaya kamu jangan dianggap pembohong besar. Kamu datang ke sini lapor. Kita selesaikan di jalur hukum. Nunggu dulu mereka laporin Pak, baru laporin Pak. Mereka yang mengancam saya. Mereka bilang saya fitnah. Saya ini rakyat, satu orang yang bertanya apakah video Komarudin ini hoax. Apapun di video itu. Video itu beredar di grup UI. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.